Ketika pian ulun berjalan gadis di malam hari itu disebut sirayah. Sara yasri sirayatan. Ketika ditambah wazan af'ala, dimasukkan ketakaran af'ala yufilu, jadilah asra yusri isra'an. Berubah artinya, yang tadinya berjalan di waktu malam menjadi menjalankan sesuatu di waktu malam, ditambah imbuhan dan diakhiri an. Nah, itu dalam ilmu sharaf litakdiyah namanya. Artinya kata Isra itu kalau diterjemahkan ketika mana Allah menjalankan Nabi kita Muhammad di waktu malam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, itulah Isra. Allah yang menjalankan Nabi kita Muhammad dari Makkah menuju Palestina atau Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di sedikit waktu malam. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang mana perjalanan tersebut dari Masjidil Haram yaitu Makkah menuju Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya masjid yang ujung. Apa Masjidil Aqsa? Yaitu Baitul Maqdis di Palestina. Kenapa Isra ini termasuk mukjizat Nabi? Karena perjalanannya luar biasa baik. Ini rata-rata sekarang pengguna smartphone, rata-rata ada Android, pakai iPhone. Iya, berapa pakai smartphone kan di sini? Atau masih ada yang pakai Nokia besitar? Nah, ada yang baterainya bengkak, menggalang data. Smartphone pian itu ada aplikasi yang dikenal Google Map. Tahu Google Map nggak ya? Orang bakal tahu Google Map. Salah satu fungsi Google Map itu menghitung jarak tempuh perjalanan. Rancanglah pakai Google Map bukannya. Rancanglah. Suaranya tuh mampu ada. 100 meter lagi belok kiri, belok kiri, belok kiri. Sekalinya ukur ke jurang, bisa sokakannya. Kalau dia mencoba mengakses Google Map, dia ambil titik keberangkatan, ketik Masjidil Haram Makkah, kemudian tujuan akhir Baitul Maqdis yang ketik. Karena keluar simulasi jarak perkiraan Makkah ke Palestina itu kurang lebih 1.400 km. Para jauh 1.400 km kurang lebih. Para jauh jauh dari Bangkal ke Tanjung itu paling 200 km. Bobotnya berapa Tanjung? Kota yang mirip sedikit tahun Jakarta loh. Ya sudah 11 tahun Jakarta. Buat dia beda tinggal. Dari sini ke Tanjung tuh paling 200 km. Ada Makkah ke Baitul Maqdis 1.400. Jauh, luar biasa. Sedangkan perjalanan Nabi di Isra itu lailan, di sedikit waktu malam. Pian bayangkan 14 abad yang silam, ketika kadada perangkat modern, kadada Avanza, kadada Fortuner, apalagi Sigra, alat transportasi bahari paling laju itu
kuda. Setelah kuda, onta. Ada sebagian raja naik gajah. Ada banyak yang cuma berjalan betis. Kuda laju-lajunya kuda itu binatang makhluk manggah juga. Ya tikas 50 kilo kuda itu istirahat dulu ya. Dimakani dulu, ngopi dulu kudanya ya. Ada wajah ausnya, lapar, meninggoy ini. Oleh karenanya orang-orang di zaman itu khususnya kafir Quraisy kadang mengimani perjalanan Isra karena bagi mereka kada masuk akal. Perjalanan ribuan kilo ditempuh Nabi Muhammad di sedikit waktu malam dan itu pepe bolak-balik di malam yang sama. Kalau kita orang beriman, kita yang diisi cahaya keimanan, biasa-biasa aja. Kalau Allah sudah berkehendak A, jadilah A, kun fayakun. Apalah arti jangankan Isra dan Mi'raj, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mana mendengar manaqib para wali-wali Allah, keramat wali bulan Toyul Ard atau melipat bumi, hari ini ada di kota ini, keesokan tiba-tiba ada di Makkah. Biasa aja karena semua di bawah naungan sifat kudrahnya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampun bumi, mengampun jarak, apapun itu juga bisa dikehendaki Allah Ta'ala. Adapun mereka yang mengandalkan logika, ada hawa. Ujung-ujungnya disebut dalam sirah, sebagian orang yang tadinya beriman mendengar kisah Nabi melakukan perjalanan sekejap sampai Baitul Maqdis, naudzubillah ada segelintir yang murtad karena lebih mengedepankan logika daripada iman. Ada kalau dikajal logika dalam hal ini karena ini bagian daripada kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan Isra Nabi itu menunggangi hayawan yang bernama buraq. Satu hewan yang sangat putih warnanya, yang disifati dalam hadis yadau hafirahu inda muntaha tarafih. Sekali buraq itu mengepakkan sayap, jarak yang ditempuhnya sejauh mata memandang. Satu langkah kaki buraq itu dalam hadis, sekali ia melangkah jarak yang dicapai sejauh mata memandang. Tahu tak ya, arti sejauh mata memandang. Ibarat dia berdiri di atas gunung ditabrak. Siapa yang suka tabrakan? Di atas gunung itu dia memandang ujung yang jauh di sana. Semampu apa mata dia mencapai satu objek, itu kecepatan buraq sekali melangkah. Saking dahsyatnya ciptaan Allah ini. Kemudian di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah karena As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu kitab Sayyid Karam isinya khusus pembahasan Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab tersebut Sayyid Muhammad Al-Maliki menukil beberapa hadis mengisahkan kejadian apa aja yang ditemui Nabi dalam perjalanan Isra ini. Disebut di kitab itu ketika Nabi sudah menunggangi buraq dan melakukan perjalanan Isra, dikawani malaikat Jibril alaihi salam. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi singgah di beberapa titik singgahan. Jadi kada langsung Nabi itu dari Makkah ke Baitul Maqdis singgah-singgah dulu. Disebut salah satu yang Nabi singgahi itu daerah
Madian. Sehingga di satu pohon di daerah Madian, yang mana pohon tersebut tempat Nabi Musa pernah beristirahat ketika keluar dari Mesir dikejar pasukan Fir'aun. Malaikat Jibril menyuruh Nabi, inzil wa sholli. Wahai Nabi Muhammad, malaikat Jibril, turun dulu kita di sini. Turun di pohon tersebut, bakas Nabi Musa bari, sembahyang di sini, berdoa dulu dia. Nabi pun mentaati, sholat berdoa di sini. Berangkat lagi, singgah pulang di puncak Gunung Sinai, Tur Sinai, tempat di mana Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, berpanggil lawan Allah Ta'ala. Dan malaikat Jibril, inzil wa sholli, turun kita sembahyang doa ulang di sini. Setelah itu lanjut perjalanan singgah pulang di mana? Di Bethlehem atau Baitul Lahmin, penyebutan bahasa Arab. Tempat apa itu? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Inzil wa sholli, turun sembahyang dulu di sini. Malaikat Jibril. Kejadian ini ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil kesimpulan bahwa bertabarruk itu ada dalilnya. Tahu apa yang tabarruk? Tabarruk wazan tafa'ala yang asal katanya barokah. Bimana tolak artinya tabarruk mengambil keberkahan. Kira-kira kan orang Banjar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada istilah mengambil barakat. Ada tuan guru minum, ada habis ulun minum gurulah mengambil barakat kian. Ujian gurunya dari haus. Pada intinya mengambil barakat. Ada lagi guru kawalah minta bakas baju pian, dasar mulut pakai sembahyang mengambil barakat pian, nanti tabarruk karena. Atau ada rupiah peninggalan seorang wali yang sudah meninggal, jubah yang pernah dipakai ulama yang sudah meninggal, kita pakai, niatnya tabarruk mengambil barokah. Itu ada dalilnya memang. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah Isra singgah di beberapa titik tempat yang itu peninggalan nabi-nabi terdahulu. Sembahyang berdoa Nabi di situ. Kenapa? Padahal Nabi Musa-nya kereda lagi, Nabi Isa-nya sudah kereda lagi, berabad-abad silam. Kenapa tetap singgah di situ? Keberkahannya masih bersisa. Tempat orang soleh, tempat seorang nabi di situ. Nah ini juga dalil kita ketika mana mengambil barakat pemakaian orang-orang soleh, ulama wali-wali. Biar ziarah kejauhan namanya ziarah makam Habibullah yang wali, ditunjukkan juru kunci di sini tempat sidir rangkap sembahyang 2 rakaat, di sini tempat sidir rangkap baca kitab. Duduki tempat itu, sembahyang kalau perlu berdoa, itu ada dalilnya, yaitu yang dicontohkan lagi dalam perjalanan Isra. Kira-kira paham? Sama nih, malam ini kita kalau berangkat boleh acara bawa plastik nasi plus intalunya, ambil barangnya juga. Jangan sebungkus, 5 bungkus sekali. Tabarruk alias faruk gitu kan. Itu perjalanan Isra. Ada lagi di kitab Anwarul Bahiyah tadi yang Nabi lihat, yang ditampaikan Allah ketika mana Nabi melakukan Isra. Salah satunya ditampaikan di hadapan Rasulullah. Ada beberapa orang menghadapi 2 pasang daging. Nabi lihat ada beberapa orang baina aydin lahmun nabi fil qudur,
walahmun mi'un khabith. Nah, dilihat ketika Isra ada sekelompok manusia, di hadapan mereka ada daging yang masak, lezat, bersih, lengkap dengan wadah higienis, masak siap makan. Di sebelah daging masak nyaman tadi ada daging mentah yang busuk, berbau keringat. Lalu dilihat oleh Nabi orang-orang yang menghadapi dua pasang daging tadi, ya'kuluna al-khabith wa yad'una at-thayyib, malah memakan daging yang busuk, yang ringan, yang bersih, yang masak ditinggalnya. Lalu Rasulullah berucap lawan malaikat Jibril, ya Jibril, ma hada, wahai malaikat Jibril, apa nih kisahnya? Ada yang bersih, masak, ada dimakan, yang ringan, yang busuk, yang berbau, malah dimakannya. Apa ini? Apa jawab malaikat Jibril? Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu yang dia lihat perumpamaan lalakian dari umat pian. Seorang laki-laki dari umat pian sudah berisi pasangan halal, sudah berbini, sah, masih melakukan zina dengan wanita yang ada baik dan guring bermalam di tempat wanita yang ada baik tersebut. Singkatnya, bahasa ringkasnya, sudah berbini masih menjablay. Nah, itu ringkas. Banyak pelanggan itu. Bu, ibu-ibu, banyak pelanggan itu, Bu. Nyari ini, Bu, banyak ada. Dengarkan dia apa-apa jeritan para wanita. Sudah berbini, halal, sah, digauli beberapa katanya, masih menjelek, masih mewarung, kopi murah, diajal-ajal negara semua. Nah, ini ketika Nabi Isra itu ditampaykan sudah, artinya suatu saat, wahai Nabi Muhammad, ada banyak di kalangan umat pian tingkah lakunya ini, sudah mempunyai pasangan halal, berzina dengan wanita lain. Apalagi zaman ini perzinahan modern, iyalah ada istilah open BO. Tahu lah berangkat open BO. Makin salah satu aplikasi khusus, lalu scrolling di mana yang paling putih ininya tawar-menawar berapa semalam ini 300 barangnya dalamnya 200 hadiahnya mungkin bersedekah 20 bahlul. Zina modern canggih, mudah-mudahan akan pemuda-pemuda terjaga dari zina. Amin. Sekali lagi ulun bertakon, ibu-ibu nyari jawab, banyak kada lagi yang itu. Tapi ibu-ibu jangan gembira. Malaikat Jibril dalam riwayat tadi melanjutkan, setelah malaikat Jibril menjelaskan ada kelak lakian dari umat pian yang sudah berbini tapi masih berzina. Lalu jar malaikat Jibril, begitu pula wanita dari umat pian sudah mempunyai suami yang halal, sudah berlaki, sah, masih berbuat dan kada-kada dengan laki yang lain yang kada halal baginya. Nah, pertanyaannya berat, abah-abahnya jawab nyari. Banyak ada beginian itu yang sudah berbini tapi masih selingkuh, banyak ada. Ada dengan wanita terakhir. Banyak ada.
Jangan kamu tekan. Ya paling dia 2 hari kada ditahan tapi banyak ada. Banyak kan. Jujur-jujuran banyak. Jangan dikira buaya itu latihan aja. Kadang kan beginian itu kalau sudah mengistilahkan latihan nakal, buaya. Latihan disambungin buaya. Tiang harus ingat buaya itu 2 jenis, jantan dan betina. Buaya betina lebih ganas daripada jantan. Makanya bahaya juga. Di malam Isra tadi ditampaikan kepada Rasulullah, ada 2 kebinian dari umat yang sudah balaki bersuami tapi bermalam di tempat laki-laki yang tidak halal baginya sampai keesokan paginya berbuat zina. Na'udzubillah min. Contoh mudahnya ini dan perlu gambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Ketika suami begawi, suaminya bekerja, profesinya karyawan batubara. Kalau di tempat kami itu di Tanjung ada perusahaan gelap yang mengelola batubara. Ketika suami lembur 3 hari kada pulang ke rumah karena tuntutan gawian, lalu guring di mes. Di situ kadang terjadi banyak perselingkuhan. Nang laki ini begawi tapaluh liir, belatak, berhirang, awak bomasam, mencari rezeki halal di bawah terik panas matahari berhari-hari. Yang ini di rumah miang. Tahu miang loh? Tahu lah miang? Kagak makan. Apa yang dikawin dan bini di rumah? Main medsos, mengudak-udak Facebook. Pelakunya, ini untuk menggambarkan yang terjadi di lapangan sesuai survei. Nah, lagi berhari-hari di tempat kerja banting tulang. Nabi ini di rumah berulang HP, mengolah status kadang, status di Facebook. Malam ini sendiri lagi nih, ditambah emoticon yang menangis. Ketika kebinian mengolah status tidak menjual data itu, banyak lakian hidung belang manukari. Iya ada? Iya ada. Binian nih mengolah status, malam ini kesepian lagi. Cuma ditemani bantal dan guling saja, itu banyak yang membalas komentar. Ada komen lagi yang, emangnya kamu sendiri kan? Buaya. Ada lagi yang komen, mau ditemenin gak? Buaya. Ada lagi yang komen baik, assalamualaikum ukhti. Dah makan belum? Buaya rupiah. Hati-hati gadis-gadis modus-modus buat yang berhati-hati. Kadang yang berhati-hati banget lagi modusnya. Ukhti, sudi kiranya engkau berkenalan denganku. Agamaku masih separuh, belum lengkap. Maukah engkau melengkapinya? Buaya rupiah.
Lalu ada yang komen, ini Sinta ya? Katanya Sinta. Ada orang bakal lain Sinta? Ada kan? Ada. Ya Allah. Kita ganti yang kira-kira orang bakal ada. Veronica. Ada orang bakal Veronica? Berharapan. Berharapan dia mengeluarkan Veronica. Ada sesuatu. Veronica tempat tanggal lahir Cempaka. Masuk. Ada yang komen lagi yang ini Veronica ya? Teman SMA dulu. Ingat aku enggak? Aku Bagas. Ada Bagas enggak? Ada jawab. Aku Bagas, ketua OSIS yang dulu. Veronica Bagas. Ini laki jadi masih di Batubara ya. Beliau berletak paru-paru. Dibalas oleh Veronica. Oh Bagas. Lama gak jumpa, tambah ganteng aja. Ganal belum baju Bagas. Akhirnya Bagas membalas lagi. Kita lanjut di Messenger aja yuk. Akhirnya japri-japrian via Messenger. Rami mengumbalan. Ujar Bagas pulang, kamu ada nomor WA enggak? Kayaknya Messenger lagi error nih. Bina Musti bahasa Indonesia. Suara orang semua kamu. Bagasnya. Akhirnya berbalas-balas sampai langkah selanjutnya video callan. Setelah itu berjanjian bertamuan siang di luar rumah. Kita makan yuk, jangan Bagas. Nanti ada yang traktir. Musti. Setelah perjumpaan siang, lanjut perjumpaan malam. Perselingkuhan pun terjadi. Nauzubillah. Kejadian itu banyak terjadi. Wanita-wanita yang imannya lemah, gara-gara berjumpa lagi di dunia internet dengan laki-laki yang dahulu pernah dikaguminya, akhirnya perselingkuhan terjadi. Laki maka berangkat berjiran mencari nafkah. Nah ini Jibril ada orang dari umat yang sudah berlaki tapi masih berzina dengan laki-laki lain yang tidak halal baginya. Nauzubillah. Dan banyak lagi Nabi lihat dalam perjalanan Isra. Singkat cerita, sampailah Nabi ke Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Burung pun diikat, Nabi pun masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan mengimami sholat nabi-nabi yang lain yang Allah datangkan arwah mereka. Lalu terjadilah peristiwa kedua, Mi'raj. Apa Mi'raj? Naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju 7 level lapisan langit sampai pada akhirnya ke Sidratul Muntaha. Singkat cerita, sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, disitulah diwajibkan bagi beliau dan umat Islam mengerjakan sholat 5 waktu. Ulama menyampaikan kewajiban syariat semisal puasa, zakat, dan fardu-fardu yang lain, haji termasuk, berbeda bentuknya ketika mana Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Fardu-fardu tadi itu Allah wajibkan ketika Nabi ada di muka bumi, tapi khusus ibadah sholat diwajibkan ketika Nabi melakukan Mi'raj. Itu tandanya ibadah sholat ini adalah puncak ibadah dan jangan sampai kita lalai. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa idza salahat
صلح سائر عمله وإذا فسد سائر عمله. Dalam hadis yang tadi, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Itu yang pertama ditakuni harinya. Kalau sembahyangnya rapi, bagus, amal ibadah yang lain dicatat bagus dan rapi juga oleh Allah. Tapi kalau ibadah sholatnya tahambur kakai, balang safiang, kalian mau memperhatikan kewajiban 5 waktu, ibadah yang lain pun fasadat sa'iru amalih, rusak juga di mata Allah. Makanya ketika kita peringatan Isra dan Mi'raj, menghadiri Isra dan Mi'raj, yang harus kita ingat sebelum bubar dari kegiatan ini, kayak caranya kita balik ke rumah masing-masing, memikirkan membagusi ibadah sholat kita. Karena sholat ini tumpuan keberkahan hidup. Biar rezeki macam, rezeki sing ngalihan, dompet tipis kada berduit, baiki bagusi ibadah sholat yang insya Allah baiki buat rezeki kita. Itu pekerjaan ulama mulai baik. Nah ini karena seputar Isra Mi'raj tuntung sudah. Tersisa tentang haul Abah Yunus berkumpul. Ya bulikan jam 1 lah ya. Sambung ada. Kita orang Banjar, kita yang tinggal di Kalimantan Selatan pada khususnya memiliki kelebihan dibanding umat Islam yang lain di luar tanah. Apa kelebihan kita orang Banjar dan nikmat luar biasa? Kita ini mulai halus, terdidik, cinta lawan para ulama. Iya, kita orang Banjar itu taklim, hormat lawan alim ulama, lawan habaib, itu sudah mendarah daging di mana-mana di tanah Banjar. Berkat dari para tuan guru yang berdakwah sebelum kita. Bahkan Jabul Rancak menyampaikan, sawamal-wamalnya orang Banjar, tawamal, mencal, tahu mencal, buntaknya, buntaknya, sabuntak-buntaknya orang Banjar, sanakal-nakalnya orang Banjar, ingat pasti dalam hatinya taklim lawan ulama. Ibarat ada preman nih, betapa-betapa awak preman nih, tangan kiri tato nabrak, tangan kanan tato beruang, di tangan tato Hello Kitty. Preman nih, betapa-betapa rambut gondrong, berikat, mandau itu pasang seni. Kemana-mana kendaraan membawa mandau. Ada tuan guru lewat atau ada habaib lewat, inggih guru preman, inggih ini langsung wajahnya berbinar-binar, bercahaya, gembira melihat ada orang soleh. Padahal preman, kada sedikit preman datang lawan tuan guru. Guru minta banyu, boleh minta banyu. Biasa pakaian supaya orang kabur bakalahi. Mau kamu daur. Intinya senakal-nakal preman kita di tanah Banjar takdim lawan ulama dan habaib. Beda daerah luar. Pernah dia membaca berita orang alim mengimami sholat subuh timpas pulang. Itu terjadi di luar loh. Habaib awal orang rumahnya pecahan, kaca rumah, terjadi di luar. Dikeroyok alim ulama beli sembahyang subuh, terjadi di luar. Kita orang Banjar seorang awam, sanakal-nakal, semecah-mecah,
taklim lawan ulama. Nah ini nikmat luar biasa. Cinta kepada orang alim itu kadar gampangan, kadar berataan diberi nikmat itu oleh Allah Ta'ala. Di dalam kitab An-Nawadir karena Al-Imam Syekh Ahmad Al-Qayyubi, kitab An-Nawadir ini satu kitab yang lumayan banyak pesantren membacai, dibacai oleh santri-santri, dicetak luas. Di dalam kitab An-Nawadir itu Pak, ada dihikayatkan, diceritakan dari Sayyidina Ka'bul Ahbar. Sayyidina Ka'bul Ahbar ini seorang tabi'in yang menguasai banyak kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Sayyidina Ka'bul Ahbar itu berkisah, yu'ta bi rajulin yawmal qiyamati, ada seorang laki-laki kelak hari kiamat disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lelaki disidang Allah Ta'ala. Fa idza sayyi'atuhu raja'at ala hasanatih. Ketika disidang, ditimbang kebaikan dan keburukannya, jauh lebih berat keburukan daripada kebaikan. Karena orang ini buta di dunia. Lalu fayu'mar bihi ila nar, diperintahlah malaikat-malaikat oleh Allah, orang ini seret menuju neraka. Karena banyak nakalnya daripada berbuat baik di dunia. Ketika lagi diseret menuju neraka disebut, tiba-tiba Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, akrik abdi wasalhu. Wahai Jibril, susu, atau bahasa kita datangi bahasa tumpi'i jawabul husna. Datangi seorang hamba yang lagi hendak ditimbai ke neraka. Datangi dulu sebelum kita dilempar ke neraka. Takuni pertanyaan kepada Allah. Hal jalasa fi majlisi alimin di dunia fa'aghfiru lahu bi syafa'ati. Takuni pada hamba tersebut ya Allah, ketika ia masih hidup di dunia, pernah kada hadir kegiatan majlis ilmu orang alim sehingga aku akan ampuni dosa-dosanya berkat syafaat orang alim yang ia hadiri. Ujar Allah, takuni wahai Jibril pada orang. Malaikat Jibril pun mendatangi orang tersebut sebelum dilempar neraka. Ya bulan, ikan di dunia pernahkah hadir kegiatan majelis ilmu ulama? Kalau ikan pernah hadir, Allah berbelas kasih mengampuni dosa ikan sebab orang lain yang ikan hadir. Apa jawab si buntat tadi? Jawaban si buntat, lah ada sebuah hadir majlis ulama ketika di dunia. Berguling malaikat Jibril laporan, ya Rabb, innaka ta'lamu hal 'abdika innahu qala la. Ya Allah, biar lebih tahu jawaban hamba-Nya. Ia menjawab, la kada sebuah hadir majlis orang alim. Apa jawab Allah Ta'ala? Takuni pulang pertanyaan kedua. Hal ahabba aliman. Kalau inya kada pernah hadir majlis orang alim, setidaknya pernah kada cinta katuju dengan orang alim. Hatinya pernah kada senang, gembira, cinta lawan orang berilmu, orang soleh. Takuni jawab.
Ditakuni pertanyaan kedua. Apa jawab si buntat tadi? Lah, kada suah juga sepanjang umur sampai mati cinta orang alim. Buntat lalu. Kalau kita kan tadi walau kada hadir kegiatan orang alim, tapi banyak juga hatinya menyimpan rasa cinta lawan orang alim. Ya, ada buntat tadi menjawab, lah kada suah cinta lawan orang alim sama sekali. Berbulit pula malaikat itu. Ya Allah, innahu qala la. Ya Allah, ia menjawab kada pernah juga cinta orang alim. Ujar Allah, sal. Takuni pulang pertanyaan ketiga. Hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin. Takuninya ketika hidup di dunia pernah kada tapang umbai, kabar mujuran kada bisa aja tapang umbai duduk makan bersama orang alim. Walau ia ada cinta, walau ada hadir majlis orang alim, tapang umbai makan bersama orang alim pernah kada. Kada disengaja tapang umbai. Ibarat ada orang alim beliau anak makan kabupaten kandangan singgah di angkinan. Si buntat datang mengunjung lapar, makan juga di warung yang sama, tanpa umbai semeja lawan orang alim. Kabelujuran dan ada disengaja. Pernah ada? Ditakuni pertanyaan ketiga. Apa jawabannya? Lah, ada suah juga dasar buntat beneran. Berbulik malaikat Jibril. Laporan lagi. Lah, kada suah ya Allah. Ujar Allah, sal takuni pulang. Hal sakana fi sikkatin fiha alim. Pertanyaan keempat, takuni ke Allah. Ketika hidup di dunia, pernahkah ingat tinggal di kediaman rumahnya yang mana di jalan yang sama ada rumah orang alim di situ? Pernah ada bertetanggaan lawan orang alim walau jauh tapi jalannya sama? Ini di muka kita ini jalan apa namanya? Jalan apa nih asalnya? Cokrokusumo. Hah? Cokrokusumo. Cokrokusumo. Balik di mana itu? Jalan Cokro, jalan singkat. Ada rumah Siwanga di sini nih, pada masjid Jalan Cokro. Di ujung sana jarak sekilo di Jalan Cokro yang sana ada rumah orang alim, Habib Alim contohnya. Itu namanya bertetanggaan jauh dengan orang alim. Ujar Allah takuninya. Pertanyaan apa nih? Pernah ada orang tersebut bertetanggaan dengan orang alim jalan yang sama walaupun? Ditakuni pertanyaan keempat pada orang yang buntat tadi. Apa jawabnya? Lah, kada suah juga. Rupanya di mana? Rumah kampung berbuah begal. Ada orang alim, nabi ilmu sama sekali kampungnya. Buntat bin mencaur di ruangan. Ambil lagi soalnya. Berbulik malaikat Jibril laporan. Lalu ya Allah, sal. Pertanyaan kelima dari takuni pulang ya Allah. Al-wafaqa ismuhu isma alimin au nasabuhu nasab alim. Takuni pulang orang tersebut, apakah ngaran inya, nama inya ada sasamaan dengan ngaran orang alim baik, atau ada inya hubungan darah kekerabatan dengan orang alim walau bersuku 5 kali ibaratnya. Ngarannya ada sesamaan ngaran orang alim.
Ditahuni pertanyaan kelima. Apa jawabnya? Lah, ngarannya pun kada ada sesamaan ngaran alim. Buntak lalu. Ada kita nih nikmat jadi kurang belajar, mengarani anak kada jauh-jauh dari ngaran ulama. Iya. Ada yang mengarani anak Nawawi. Banyak ulama dari ngaran Nawawi. Ada yang mengarani anak Zuhri. Ada ulama ngaran Zuhri balik. Ada yang mengarani anak Juwaini. Banyak ulama dari ngaran Juwaini. Ada mengarani anak Zainuddin. Tumbuk menurut daun ya firman kawan pada Zainuddin. Ada ulama bergelar Zainuddin Al-Maribari pengarang Fathul Mu'in. Ada yang mengarani anak ngarannya Asnawi. Ada ulama ngaran Asnawi. Kita ini alhamdulillah mengarani anak kada lepas dari ngaran Islam. Ada terus kesamaan ngaran ulama. Ada yang ini tadi ditahuni kada ngaran kesamaan ulama. Rupanya ngarannya tuh seikumpul ulama kada pernah mengarang itu. Entah ngarannya Kredit Benedictus dan ngaran yang kada lalu kesamaan ngaran ulama. Kita di orang Banjar preman. Ada preman contohnya gelarnya Idur Tato. Idur Tato atau Idur Gondrong. Sekali dibuka akta kelahirannya, nama aslinya Abdurrahman. Dia Idur. Banyak ulama Abdurrahman. Ada si Bunta tadi lah. Ngaraninya kada sesamaan lalu ngaran ulama. Arai lalu kada dua kakarabatan lawan ulama. Sama mudik anak bini kawan ulama pun ada. Bermulik malaikat Jibril laporan. Innahu qala la ya Allah, ia menjawab kada ada dua sesama ngaran lawan Quran. Lalu ajar Allah pertanyaan ke-6. Hal yuhibbu rajulan ahabba aliman. Tahunya lagi, apakah ia ketika di dunia berisi kawan, berisi teman yang ia tuju melawani, yang mana kawannya yang cinta orang lain? Paham ya? Si Buntar ini bisi kawan sama pada Buntar, tapi yang Buntar seikut ini cinta ulama kan? Ada Buntar yang pertama ini 100% Buntarnya. Ada yang kawan 98% aja, 2% cinta ulama. Takuri dan Allah ada pada misi kawan, namanya kawannya lah cinta ulama. Ditakuni pertanyaan anak hanya menjawab na'am. Ada misi kawan, ketujuh dikawali dan kawan inilah yang cinta ulama, padahal sama pada buta. Tapi cinta ulama. Lalu apa dia Allah? Ambil hamba tersebut wa adkhilhul jannah, masukkan ia ke surga ya Jibril berkat kecintaan kawannya kepada orang lain. Nah ini dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Ahmad Al-Jubi tadi. Apa pelajaran penting yang kalau kita ambil di sini? Jangan sampai kita ini jauh dari ulama. Lebih-lebih ulama besar kebanggaan kita ulang Banjar. Didik dari halus seakan-akan kita ini cinta ulama. Karena rusaknya pergaulan di era modern ini jauh lebih rusak zaman bahari. Zaman ini pada bahari. Bahari itu angkatan 90-an, 80-an. Berpacaran di Bali, ya, Tuhan-Tuhan ya, angkatan 80-an, 90-an. Berbuhan angkatan 70. Mana ini?
Kalau kami ini tahu pembacaan minggu hari itu hari. Kenapa? Ada HP. Mentok-mentok begini surat aja dari ya. Apabila tarawih hari anak-anak itu beristilah latihan sembahyang tarawih di belakang sof para pagar pembatas. Biniannya beristilah sembahyang tarawih para pagar di mukanya. Lalu basurung sintak surat menyurat I love you. Lalu boleh tarawih mulai jalan. Akun lakiannya kayak orang tua mengawali sampai ke rumah. Padahal rumahnya ampak sebaliknya. Kayak itu dari pacaran di hari. Wah ini kelas 5, kelas 6 SD, papa mama. Anak-anak kelas 6 SD mengikuti handphone, menyimpan kontak gadis yang diketujuinya mama tulisannya. Bawa apa? Pak, udah biliannya. Sama ada di hibusan belum? Pak, dah maaf belum? Jelakiannya belum mah. Tunggu, papa minta duit dulu sama bapak. Anda bukan pelajaran. Anak-anak ini bahari kelas 5, kelas 6 SD berurusan. Kadang salah satu angkat di atas pusat. Wah, anak-anak SD bahari. Siapa nama-namanya? Salawat tinggi, kupur, imam, jamul, kasar bukannya amanah mutlak. Sakulah, wah ini sedikit dan salah sungai katakan kada keren main. Di era modern yang kayak ini, rusaknya pergaulan, rusaknya media sosial, jaga anak-anak kita. Ajarkan semenjak dini cinta ulama. Kalau ada anak-anak kita sudah berisi akun media sosial, pantau medsos kanak-kanak kita. Jangan dilihatkan setayung-tayungnya. Lihati siapa yang di follow-nya. Karena kan berisi Instagram, jangan dilihatkan tweetannya. Nah, siapa yang follow? Dilihatin yang di follow gadis-gadis warak. Unfollow. Suruh yang menfollow para ulama, tuan guru aja. Follow aku ulun kan? Tapi urusan di follow sudah banyak. Sampai tidak. 42,1K. Lihati medsos anak-anak kita. Jangan sampai-sampainya. Arahkan ia melihat dan menonton hal-hal yang baik. Makanya luar biasanya kita dibaca di Kalsel ini, dari halus kebanyakan terdidik cinta ulama, terbiasa dalam kegiatan keagamaan. Khususnya rata-rata semua elemen masyarakat kenal siapa abah guru sepupu. Walau profesinya aneh-aneh, tapi tetap pasti kenal siapa abah guru. Ini sudah kelebihan dan harus disyukuri, tapi tingkatkan lagi. Cinta dibarengi dengan mutabaah maupun pati papadahan sedikit. Nah, ceramah ulumnya aja pembukaan. Sudah lanjutkan? Sudah lanjutkan? Sudah dimulai? Anak belum? Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita sebarkan dijaga oleh Allah.